Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima awlid wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita tanpa suatu halangan apapun, dan semoga kita semua dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk dalam umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Arya Kusaputra, NIM 3120029, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan sedikit mengulas materi pada mata kuliah Sirah Nabawiyah guna untuk memenuhi ujian akhir semester tahun ajaran 2021 yang dengan tema yang saya ambil kali ini adalah mengenai perang Badar. Sebelum kita mengulas lebih dalam mengenai perang Badar, saya akan sedikit menceritakan bagaimana terjadinya perang Badar tersebut. Perang Badar sendiri terjadi pada tahun 2 Hijriah pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sebab dari perang Badar itu sendiri adalah ketika Rasulullah SAW memerintahkan Thalhah bin Ubaidillah dan Zaid bin Sa'id untuk melakukan pengintaian ke arah utara. Nah, ketika Thalhah bin Ubaidillah dan Zaid bin Sa'id ini tiba di Haura dan menetap cukup lama di sana, akhirnya Thalhah dan Zaid mendapatkan informasi bahwasanya Abu Sufyan dan kabilahnya yang baru saja pulang dari negeri Syam setelah berdagang, yang mendapatkan sangat banyak keuntungan. Nah, kemudian Thalhah dan Zaid ini kembali lagi ke Mekah untuk menginformasikan hal tersebut kepada Rasulullah. Nah, menurut Rasulullah, kepulangan dari Abu Sufyan ini merupakan kesempatan emas untuk memberikan pelajaran baik dalam bidang militer, politik maupun ekonomi. Sehingga Rasulullah pun menyerukan kepada para sahabat di kota Mekah untuk melakukan penyergapan. Nah,
setelah melakukan seruan tersebut, banyak dari para sahabat yang kurang mengikuti karena beranggapan bahwa seruan tersebut sama seperti seruan sebelumnya yang tidak membutuhkan banyak kekuatan, hanya membutuhkan sekecil orang saja. Nah, setelah itu terkumpullah 314 umat muslim yang bersedia untuk melakukan penyergapan tersebut. Namun 314 orang tersebut sebenarnya belum mempersiapkannya dengan matang-matang, karena hanya terdapat 2 orang yang menunggang kuda dan 70 ekor unta yang tersedia. Nah, daripada itu akhirnya Rasulullah pun memberikan siasat untuk tetap melakukan penyergapan tersebut dan berangkat sesuai apa yang ada. Nah, setelah itu Abu Sufyan yang dengan kecerdikannya, karena sudah mengalami berbagai perangan sebelum Rasulullah, itu mendapatkan sebuah informasi setelah Abu Sufyan juga mencari informasi ke sana kemari, dan Abu Sufyan pun mendengar bahwa Rasulullah akan melakukan penyergapan terhadap kabilahnya. Nah, Abu Sufyan selaku kepala dari kabilah tersebut menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari untuk kembali ke Makkah guna melakukan penyeruan kepada kaum kafir Quraisy yang berada di Makkah. Nah, setelah melakukan seruan tersebut, Abu Sufyan pun tanpa berpikir panjang langsung melewati jalur yang sebenarnya atau menghindar dari sergapan Rasulullah tersebut. Nah, disitulah sebab awal mula dari perang Badar, yang pada intinya adalah memberikan pelajaran kepada kaum kafir Quraisy, baik itu mengenai politik, ekonomi maupun militer. Sebelum perang Badar dimulai, kaum musyrikin terkumpul kurang lebih 1.300 orang. Nah, kaum muslimin sudah tiba terlebih dahulu di Badar atau tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai medan perang. Secara otomatis kaum muslimin lebih dahulu mendapatkan tempat yang strategis, yaitu tempat yang terdekat dengan mata air, sehingga kaum musyrikin pun tidak bisa berkutik di sana, entah itu nantinya kehausan dan lain sebagainya. Nah, setelah kedua belah pihak antara kaum muslimin dan musyrikin itu bertemu, awal mula dari perang Badar ini adalah melalui adu tanding. Kaum musyrikin mengirimkan 3 orang maksudnya, dan kaum muslimin pun mengirimkan 3 orang. Tidak membutuhkan waktu lama, kaum muslimin dapat mengalahkan 3 orang dari kaum musyrikin. Nah, setelah itu perang Badar pun dimulai. Saat perang Badar,
Rasulullah pun tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dan memberikan perlindungan kepada seluruh umatnya yang mau mengikuti peperangan tersebut. Sehingga Allah pun mengirimkan bala bantuan berupa malaikat yang berada di dalam barisan kaum muslimin. Sehingga walaupun kaum muslimin kalah jumlah dengan kaum musyrikin, namun dapat mengalahkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir dari perang tersebut dari pihak kaum musyrikin terdapat 70 orang yang mati dan 70 orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Sedangkan dari pihak kaum muslimin terdapat 14 orang yang mati syahid. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar ini. Yang pertama, kaum muslimin terdahulu menerapkan apa yang Rasulullah perintahkan, entah itu berupa seruan atau tindakan. Sehingga alangkah baiknya jika kita meniru umat-umat terdahulu dengan teguh terhadap prinsip dan setia terhadap proses. Kemudian dalam perang Badar itu sendiri kita juga dapat mengambil pesan bahwa kesabaran dan ketabahan serta keteguhan dalam menghadapi suatu permasalahan itu sangat penting, karena segala sesuatu yang kita terima di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menerima suatu permasalahan ataupun sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang memberatkan dalam pikiran, itu sebelumnya Allah sudah memahami diri kita bahwa kita mampu dan dapat melewati hal tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, itu semata-mata untuk menyempurnakan kemanusiaan saya. Dan jika ada kekurangan juga, mohon dibenarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.